Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Rukun iman. Apa aja rukun iman? Allah, percaya kepada Allah. Malaikat. Kitab dulu apa nabi dulu? Hah? Kitab dulu apa nabi dulu? Nabi dulu ada baru dikirim kitab. Apa kitabnya sudah ada baru nabinya dikirim? Ya. Hah? Kitab dulu. Nabi Muhammad tuh sebelum diutus Al-Quran udah ada di Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Makanya percaya kepada kitab lebih awal, baru pada nabinya. Percaya kepada Allah. Kedua, malaikat. Tiga, kitab. Empat, rasulnya. Lima, hari akhir. Ya. Bedanya hari akhir dengan alam kubur apa bedanya? Alam kubur dengan hari akhir apa bedanya? Alam kubur belum masuk kiamat. Ya. Belum hari akhir alam kubur. Alam kubur itu alam dunia. Saya ulang. Alam kubur itu alam dunia, bukan alam akhirat. Cuma bedanya, yang hidup di atas tanah, yang mati di dalam tanah. Dia masih di dunia. Belum akhirat. Kenapa? Karena belum ada hari kiamat. Kiamat itu dibangkitkan dari kubur. Orang di kubur itu, dia masih di alam dunia. Belum masuk alam akhirat. Kenapa? Bedanya dengan kita yang hidup, kita di atas tanah, mereka di dalam tanah. Itu doang. Masih ada di alam dunia. Kenapa? Akhiratnya belum ada karena belum dibangkitkan. Malaikat Israfil belum meniup sangkakalanya. Sangkakala ditiup 2 kali, kata para ulama. Tiupan pertama, matiin semua orang yang hidup, matiin semua makhluk yang hidup. Tiupan kedua, membangkitkan semua yang mati. Amin. Dibangkitkan semua yang mati. Nah, itu. Yang keenam, apa rukun imannya? Qadha dan qadar. Apa qadha? Apa qadar? Kita jelaskan lebih dalam nanti apa qadha dan qadar, memanainya lebih dalam. Nah, sekarang apa yang kita siapkan? Kita suruh masuk ke dalam ajaran agama Islam secara menyeluruh. Biasanya iman kita sebagai seorang muslim dan orang mukmin meningkat di kala Ramadan datang. Ramadan ini 2 minggu lagi. Entar malam udah nisfu Sya'ban. Kita menjelang Ramadan mulai meningkat. Maka sempurnakanlah ibadah Ramadan kita dengan 5 yang perlu kita sempurnakan. Pertama, siam di siang hari. Puasa di siang hari. Kenapa? Karena Ramadan bulan puasa. Ada di antara kita ketika Ramadan gak berpuasa, ada cuma 2 yang dibolehkan tidak berpuasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yang boleh nggak berpuasa pada bulan Ramadan 2 golongan. 1, maridun, sakit. Ibu-ibu dia haidah, dia nifas, itu maksudnya maridun, nggak perlu puasa dia. Bapak-bapak lagi sakit nggak perlu puasa, jangan dipaksain. Sakit batalin puasanya, maridun. Yang kedua, dia dalam keadaan musafir, perjalanan. Masuk perjalanan itu dalam madzhab Syafi'iyah 2 marhalah hitungannya. 2 marhalah kurang lebih 80 kilo sampai 85 kilo. Dari Jakarta Bandung 80 kilo lebih tuh. Boleh tuh. Nggak puasa dulu. Sekarang Jakarta Bandung cuma 2 jam. Apalagi naik bus, kereta cepat. Cuma berapa menit? 30 menit udah nyampe Jakarta Bandung. Cepet banget. Dari Jakarta ke Bali naik pesawat cuma 1 jam 50 menit. Berapa kilo tuh Jakarta Bali? Akhirnya kagak puasa. Kenapa? Musafir. Padahal tidak ada masyaqqah. Masyaqqah itu apa masyaqqah? Masyaqqah itu kesulitan. Di mana ada kesulitan, di situ ada rukhsah. Di mana ada masyaqqah, ada rukhsah. Al masyaqqatu tajribut taisir. Di mana ada kesulitan, maka ambillah kemudahan. Orang dulu walaupun 80 kilo jalan kaki
ada masyaqqah, ada kesulitan, maka ambil rukhsah. Rukhsah itu keringanan, maka dia boleh menjamak sholatnya, maka dia boleh tidak berpuasa karena dia dalam perjalanan. Ada masyaqqah, ingat tuh, kata kuncinya ada masyaqqah, kesulitan. Contoh, dari Tanjung Priok bawa mobil, masuk tol sore, bis asar, maghrib mau berhenti di rest area penuh, nggak bisa, parkiran harus di sisi jalan tol, nggak bisa. Akhirnya dia pulang sampai Gandul, harusnya targetnya sebelum maghrib nyampe, tol macet, padat, crowded, nggak bisa kemana-mana. Nyampe rumah isya, maghribnya nggak sholat, kan gitu. Boleh nggak maghribnya di jamak takhir? Kan itu marhalanya nggak sampai 2, nggak sampai 80 kilo. Boleh nggak sholat maghribnya di takhir, di jamak takhir? Lah ada yang jawab ini? Hah? Mau jawab boleh, takut boleh, tak salah lagi boleh. Pasti tanya menjebak ini mah biasanya kalau besar-besar biasanya tanya menjebak nih. Mau dibilang boleh takut, mau dibilang kagak boleh, ntar gua salah juga ternyata boleh. Boleh apa enggak? Kata siapa itu? Boleh. Kenapa boleh? Karena ada masyaqqah. Udah ada masyaqqah, ada rukhsah. Zaman Nabi lagi mau sholat berangkat ke masjid, hujan terus. Sholatnya nggak perlu ke masjid, cukup di rumah. Boleh nggak? Boleh. Sisanya berangkat ke masjid, berangkat sholat. Itu. Tapi kenapa? Karena ada masyaqqah. Dia memudahkan kita masyaqqah. Kenapa? Karena hidup ini nggak semuanya mudah, pasti ada kesulitan. Maka Islam hadir datang memudahkan urusan kita. Jadi datang Ramadan, menyempurnai ibadah Ramadan kita, puasa di siang hari, siam di siang hari. Wajib yang tidak berpuasa hanya 2 golongan. 1, orang yang sakit. 2, orang yang, kalau Ramadan kita melihat siang-siang ada orang makan di warteg, husnuzon aja, mungkin dia sakit atau dia dalam perjalanan dari rumah ke warteg. Jadi husnuzon aja, benar nggak? Jangan digerbek, jangan. Emang dia lagi lapar, mungkin dia emang lagi lapar, mungkin 2 bulan belum makan, gitu. Jadi makan dia, jangan dijinakan, biarin. Nanti pertanggungjawabannya kan masing-masing kita. Ya ittaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Mungkin dia belum mampu berpuasa, silakan. Jangan disalahin, kan itu Rasul aja ngajarin begitu, silakan. Itu bagian dari ujian kita. Orang puasa kan diuji begitu. Kita mau ngomel nih, nggak bisa, malah merusak ibadah puasa kita, betul nggak? Ini ujian buat kita. Kadang-kadang tengah hari bulan puasa, tukang es lewat depan rumah. Astagfirullahaladzim, bang, ini kan puasa bang, Ramadan, tengah hari masih keliling goleng. Malah esnya kadang-kadang kurang manis lagi. Kita bukan. Ya, pertama yang mulai itu puasa, Ramadan bulan puasa. Ya. Yang kedua, apa yang menyempurnakan ibadah Ramadan kita? Qiyam di malam hari. Pertama siang hari, kedua qiyam. Qoma yaqumu artinya berdiri. Qiyam melaksanakan amal ibadah di malam hari. Semua hadis masalah qiyamul lail berkaitan dengan Ramadan pasti para ulama menjelaskan tentang salat tarawih. Kalau taraweh orang kita, bahasa Arabnya tarawih, orang kita nyebutnya taraweh. Nah, tarawehnya kita yang 11 sampai 23. 8 tambah 3 apa 20 tambah 3? Hah? 20 tambah 3 boleh. Di Mekah berapa di Mekah? Hah? Di Mekah 20 tambah 3 di Mekah. Di masjid kita, musola kita 20 tambah 3. Tapi sekarang orang kita pinter. Gua nyari yang 11 di mana ya? Dia berangkat nyari yang 11. Dikira yang 11 cepet kayak 23 bacaannya. Ternyata yang 11, yang 9 baru selesai. Gue nyesel, gue ngikut yang 11 lama buat lagi imamnya. Baca 1 surat, dia nyesel juga. Ini karena apa? Enggak huruf fisil di kafah, dia nyari yang enak dia doang. Kata malaikat, emang lu tukang ngerjain gua lu.
Bilang gue mau catat di 23, lu pindah ke 11, kan gue jadi pindah juga ini, berangkat lagi kata malaikat, gue kerjain lu yang 11, akhirnya panjang lu, gue berkaki nyuruh kata dia imam lama, sholat sunnah aja gue begini-gininya. Akhirnya besok apa? 23 dia kagak sholat, 11 dia kagak sholat. Hari pertama, hari kedua doang ke musola, ke masjid. Hari 3 mesrunya dia kagak berangkat. Ini saya informasiin. Orang yang demikian tidak boleh kita hinakan. Kenapa? Karena Nabi pun sholat berjamaah, sholat di masjid, Pak, melaksanakan sholat tarawih itu hanya malam pertama dan malam kedua. Nabi malam ketiga dan sisanya melaksanakan tarawihnya di rumahnya. Jadi mereka di kampung kita kalau ada orang tarawih malam pertama malam kedua doang, dia ngikutin sunnah Nabi. Itu benar, dia ngikutin sunnah. Masalahnya Nabi di rumahnya sholat. Nah kalau kita ada ke masjid kalau mau sholat di rumah, kira-kira sholat tarawih apa kagak? Malam terakhir udah mikirin apa aja, dengan buat lebaran mikirin apa aja udah. Ya, ini masalah lagi nih. Boleh 11 8 plus 3, boleh 20 plus 3. Ada ulama yang mengatakan bahwa ada yang sholatnya 36, ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36. Benar ini, benar. Ada tarawih 36, cuma di Garut belum ada yang mulai. Gimana kalau kita besok mulai? Yang 20 aja cari yang 8, pakai 36 lagi. Kenapa 36? Ayo kenapa 36? 36 itu 20 tambah 16 jadi 36. Orang-orang dulu ya, dia setelah melaksanakan 20 dia menambah sampai 36. Kenapa? Karena para sahabat Nabi pernah ada yang melaksanakan 36 rakaat. Benar 36. Terus gimana kalau saya bikin 40 rakaat? Boleh apa enggak? Salat tarawih 2 rakaat doang. Enggak sampai 8, 2 rakaat doang. Boleh apa enggak? Benar. Saya kasih pertanyaan lagi nih. Pertanyaan jebak lagi nih. Boleh apa enggak nih? Daripada tarawih. Udah paksa aja udah 2 aja, udah enggak tarawih. Akhirnya besok imam pas nengok, lah bisa amat ini, bener-bener yang 2 rakaat doang begitu pulang dia. Aja 2 kambing langsung pulang. Boleh 2 lah? Boleh. Boleh 2. Karena sholat sunnah itu tidak ada batasannya. Almarhum Profesor Ali Mustafa Yaakob, dulu mantan imam besar Masjid Istiqlal, dia membuat satu kitab. Dia menulis satu kitab namanya Kitab tentang Hadis-hadis Dhaif pada bulan Ramadan. Dia mengatakan dalam kitab itu bahwa tidak ada batasan dalam sholat sunnah. Nabi itu kalau sholat sunnah malam kadang 8, kadang dia lakukan 12, kadang lakukan 20 dan sebagainya. Tapi masna-masna 2 rakaat 2 rakaat. Nabi kalau sholat duha kadang 4, kadang 8, kadang 12. Jelas ya? Jadi dalam sholat sunnah gak ada batasan, mau berapa aja bebas. Semampu kita, ittaqullaha mastata'tum. Semampu kita mampu 2 silakan 2. Mampu 4 silakan 4. Mampu 8 silakan 8. 8 itu ada hadisnya, 20 ada hadisnya. 8 hadisnya marfu yang langsung disampaikan oleh Aisyah, yang 20 hadisnya hadis mauquf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 20 rakaat. Namanya hadis mauquf. Hadis yang disandarkan pada sahabat namanya hadis mauquf. Hadis yang disandarkan langsung pada Nabi namanya hadis marfu. Boleh itu menjadi sandaran hukum, boleh. Yang salah siapa? Ya nggak sholat tarawih juga nggak apa-apa, karena dia hukumnya Tapi masalahnya tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Masa sih kagak mau tarawih? Kira-kira habis lebaran kita bikin tarawih, boleh apa kagak? Kagak. Tuh. Tarawih itu ngampunin dosa-dosa kita, ya kan? Man qoma Ramadan. Ini hadisnya 2. Ada man
koma, ada man soma. Dua-duanya hadisnya nih. Dua-duanya hadis sahih. Man soma Ramadan. Siapa orang puasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang puasa pada siang hari bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata para ulama, dosa-dosa yang telah lalu diampuni itu dosa-dosa kecil. Dosa besar diampuni enggak? Dosa besar lebih mudah lagi diampuninya, enggak pakai lewat taraweh, lewat taubat. Bayangin tuh Islam. Dosa besar diampuninya lewat taubat. Dosa kecil diampuninya lewat amalan-amalan nawafil, taraweh, sholat duha, sholat hajat. Itu dosa kecil tuh diampuninya gitu. Amalan-amalan nafilah, nawafil itu cara mendiampuni dosa. Makanya tarawehnya jangan hilang. Makanya puasanya tetap, tarawehnya jangan. Tarawehnya juga tetap jangan sampai hilang. Nabi pernah cerita sama sahabat. Sahabat, semalam saya mimpi ketemu dua orang pakai baju putih. Dalam satu hadis ini, ketemu dua orang pakai baju putih. Saya diajak naik ke atas gunung. Pas nyampe ujung gunung, saya lihat ada orang digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dari mulutnya keluar darah nggak habis-habis. Nabi nanya sama orang dua yang pakai putih-putih, ini ngapain? Dua orang pakai putih-putih malaikat nih. Jawablah dua orang yang pakai pakaian putih. Ini orang yang kakinya digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dari mulutnya keluar darah yang nggak berhenti. Mereka adalah orang yang ketika diwajibkan berpuasa Ramadan, dia tidak puasa dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau puasa gua sengaja suruh sahur nggak mau, sahur nggak, orang gua nggak mau puasa gua nggak sahur. Ini dengan sengaja. Tapi karena kalau punya penyakit itu bukan dengan sengaja. Memang kalau dia puasa malah membawa mudarat, maka jangan berpuasa. Nah sekarang balik lagi yang kedua, tarawehnya. Tarawehnya boleh 8, boleh 20, boleh 35. Enggak taraweh pun nggak apa-apa. Itu Allah hitung, Allah takar mana yang beriman, mana yang kagak. Gitu aja. Yang ketiga, yang nyempurnain ibadah Ramadan kita, baca Al-Quran. Emang kadang-kadang kita baca Quran Ramadan doang ya, benar nggak? Untung saya ngajar bocah tiap malam, jadi tiap hari baca Quran. Kalau nggak ngajar bocah juga Ramadan susah baca Quran, benar nggak? Karena Quran itu kita tahu pedoman kita, tapi bacanya kadang-kadang males. Sumber dari segala hukum, sumber dari segala sumber hidup kita di dunia itu namanya Al-Quran. Ramadan sebelum dijadikan bulan puasa, Ramadan adalah bulan Al-Quran. 15 tahun Ramadan sebelum dijadikan bulan puasa, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena Al-Quran turunnya pada bulan Ramadan. Inna nahnu nazzalna dzikra nazzala. Ada kata nazzal. Ya, kalau dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lail. Ada nazzal, ada anzala, ada beda dua tuh. Kalau kata para ulama tafsir, kalau nazzala dia turunnya secara utuh. Kalau anzala bertahap, pelan-pelan. Ada kata pelan-pelan. Jadi kalau kita ngerjain, kita nuzul Quran malam keberapa sih ya? 17 Ramadan. Iya. Nah, tapi kan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaa'ina anzalnahu fi lailatul qadar. Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir yang malam ganjil. Benar gak? Di bulan Ramadan, berarti bukan 17 Ramadan dong. Karena Lailatul Qadar adanya 10 terakhir malam-malam ganjil. Ya enggak? Kalau Allah turunkan itu Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kenapa kita 17 Ramadan perayaan nuzul Qurannya? Inna nahnu nazzalna dzikra. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke langit dunia. Langit dunia itu langit paling atas nih, paling dekat dengan bumi, langit dunia. Itu malam 17. Sisanya baru bertahap. Turun pertama itu malam Lailatul Qadar. Itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Jelas di situ. Yang menyempurnain lagi Quran 3 surah. Baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Orang baca Al-Quran dia dapat 1 kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dibalas 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif lam mim 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Alif lam mim berapa huruf?
Tiga. Dalam hadis itu alif lam mim 3 tuh. Satu huruf pahalanya 10. Kalau alif lam mim doang jadi berapa? 30. Alif lam mim doang 30. Jadi besok Ramadan kalau malas baca Quran, bacanya alif lam mim aja. Habis sholat alif lam mim, alif lam mim, alif lam. Habis ngapa-ngapain alif lam mim. Gue lagi malas baca Quran, alif lam mim aja 30. Nggak bisa baca Quran kan Ji? Susah banget kalau baca Quran, mulut udah kaku, abis udah gede. Kenapa baru baca Quran udah gede? Lahir kecil ngapa kagak mau ngaji? Makanya akhirnya dia punya anak dari kecil suruh ngaji. Jangan kayak bapak kagak bisa ngaji, mau ngaji biar pinter, biar mulutnya mulai lentur, bisa mencapai huruf-huruf hijaiyah, makhraj hurufnya benar, pasti tepat. Sifat hurufnya juga dia pasti tepat. Makanya anak suruh ngaji. Ketika datang Ramadan dia baca Quran yang bagus. Bagaimana dengan orang tua yang nggak bisa baca Quran? Kata Nabi, wa may yatata'u wa huwa alaihi syaq nih, balik lagi masyaqah. Siapa orang baca Quran yatata'u fi, terbata-bata dari bahasa Arab terbata-bata. Wa huwa alaihi syaqun, dan dia mulai kesulitan membacanya. Falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Kesulitan dan terbata-bata baca Quran dapat pahalanya berapa? 2, lebih banyak ternyata. Akhirnya yang pada lancar dia terbata-batain aja. Gak salah, kalau yang lancar ma'asafaratil kiramil baror. Orang lancar baca Quran nanti di akhirat bersama para malaikat yang baik-baik dia. Yang terbata-bata tetap dapat 2. 1 pahala bacanya, yang kedua pahala susah payahnya. Kita baca alif lam mim, alif lam mim. Orang yang gagap pahalanya lebih banyak. A-nya berapa kali dia? Ditebak, bung lam mim, pahalanya lebih banyak dia. A-nya banyak. Yang keempat, yang menyempurnain ibadah Ramadan kita adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar cuma ada di bulan Ramadan. Di bulan lain nggak ada Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat Qadar itu turunnya malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat Jibril turun. Tanazzalul malaikatu warruh. Terus apa? Hah? Tanazzalul malaikatu warruh min kulli amrin salamun. Dia membawa malaikat itu dari langit, diutus oleh Allah. Membawa apa? Salamun ya. Dia membawa min kulli amrin, segala urusan kita. Pertanyaannya, di Indonesia kalau Muhammadiyah puasanya duluan, pemerintah puasanya belakangan, berarti kan 10 hari malam terakhir itu tiap malam Lailatul Qadar. Malam ini malam 21 Muhammadiyah. Besok malam 21 NU. Besok lagi malam 22 Muhammadiyah, besok malam 22 NU, besok lagi kalau lagi malam genep Muhammadiyah berarti kan malam ganjil NU-nya. Benar nggak? Sekarang malam ganjil Muhammadiyah, besok malam ganjil NU, besok lagi malam ganjil Muhammadiyah, besok. Jadi 10 hari terakhir di Indonesia kalau puasanya nggak barengan, tiap malam 10 hari terakhir itu Lailatul Qadar. Kata malaikat Jibril, emang orang Indonesia bikin ngebudakin gue dia. Tiap malam turun jadi ini. Biasanya kan cuma malam ganjil doang. Akhirnya gara-gara awal puasnya berbeda, malaikat turun tiap malam 10 hari terakhir. Di Indonesia doang tuh Lailatul Qadar 10 hari terakhir full Lailatul Qadar. Ya, makanya harusnya orang-orang di Mekah suruh datang ke Indonesia. Ya, kita 10 hari terakhir sampai Idul Fitri di Mekah. Justru Lailatul Qadar adanya di Indonesia. Tiap malam ada. Berkah banget di Indonesia. Lailatul Qadar. Yang terakhir yang mulai ibadah Ramadan kita bayar zakat fitrah. Fitrah itu maknanya futur. Fitrah itu futur itu makan. Zakat fitrah dalam bahasa Arab, zakat itu sesuatu yang kita keluarkan, kewajiban kita. Fitrah itu artinya makan. Zakat yang kita keluarkan untuk memberikan orang makan, namanya zakat fitrah. Futur. Fitrah itu artinya makan. Makanya kalau orang sore di bulan Ramadan ngapain? Iftar jama'i. Buka puasa bareng, makan bareng, futur. Fitrah, zakat fitri itu artinya zakat yang dikeluarkan untuk makan.
Ketika nanti Idul Fitri datang, ada keluarga kita, saudara kita yang nggak makan, maka kita keluarin zakat, kita kasih dia, biar dia nanti Idul Fitri dia makan. Termasuk makna Idul Fitri kembali kepada fitri. Fitri itu bukannya suci, bukan. Idul Fitri itu kembali makan artinya. Saya ulang, Idul Fitri artinya kembali makan. Kenapa? 30 hari dia nggak makan, datang Idul Fitri kembali makan, jadi boleh makan. Bukan kembali suci maknanya, kembali makan. Idul Fitri artinya futur, kembali makan. Yang tadinya nggak boleh makan, akhirnya jadi boleh makan. Bahkan haram berpuasa pada tanggal 1 Syawal, karena wajib makan orang. Idul Fitri makan. Makanya yang namanya Fitri biasanya bukan makan. Yang namanya Fitri ya coba gemuk-gemuk orangnya, karena tukang makan biasanya. Tapi saya bikin bikin penelitian, memang rata-rata yang namanya Fitri badannya gede-gede karena kerjanya dia namanya anak Fitri, karena lahirnya di Idul Fitri. Fitri makan, itu pendapat ulama yang pertama. Tapi ada pendapat ulama yang kedua, fitrah. Fitrah itu artinya memang suci, bersih, tapi dia ikhtilat, nggak kecampur. Contoh, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan, dia dilahirkan secara bersih, tanpa najis, fitrah, nggak campur apapun. Fa'abawahu ayyuhawidani au yumajjisani au yunassirani. Kemudian bapaknya lah yang membawa dia menjadi penganut agama Kristen, penganut agama Yahudi, dan penganut agama Majusi, penyembah api. Artinya fitrah dua makna, bisa kembali makan, bisa juga maknanya kembali suci. 5, puasa siang, malam taraweh, baca Quran, dapetin Lailatul Qadar, zakat fitrah. Perlebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kehilapan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.